Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selalu menarik ketika kita bicara tentang anak muda. Anak muda identik dengan energi yang masih besar, semangat melawan arus yang masih tinggi, rasa ingin tahu yang membuncah, waktu yang masih luang, ide-ide brilian, kreativitas, inovasi. Dan yang paling penting, bicara tentang anak muda adalah bicara tentang masa depan. Menariknya, semua potensi tadi adalah bebas nilai. Dia akan menjadi positif dan berdaya ketika berada pada wadah yang tepat. And then vice versa, demikian juga sebaliknya, dia akan sangat membahayakan jika ternyata wadahnya adalah negatif. Menariknya teman-teman, bersama Sherly sekarang ada seorang tokoh muda asal Lampung yang juga concern terhadap isu-isu anak muda. Beliau dikenal sebagai founder dari satu radio yang sangat memfasilitasi anak muda di Lampung untuk bertumbuh. Langsung saja kita sapa, ini dia Bang Hadin Al-Miftah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Sherly. Gimana kabarnya hari ini Bang? Baik, Alhamdulillah. Sherly gimana kabarnya? Sherly baik, sehat dan bahagia katanya Bang. Katanya bahagia itu adalah kunci kita untuk bisa sehat di zaman sekarang. Betul. Mengingat semua hal yang terjadi, jadi positif katanya penting Bang di zaman sekarang. Mental health ya. Mental health kalau bahasa anak sekarang. Betul sekali. Aktivitasnya gimana Bang sekarang? Sehari-hari saya berinteraksi dengan anak-anak muda karena saya mengerjakan atau menjalankan sebuah stasiun radio yang genrenya anak muda. Di luar kesibukan saya berbisnis seperti di HNI, di ID Entertainment, dan di beberapa bisnis saya yang lain. Oke. Tadi katanya radio yang memang concern pada isu-isu anak muda. Betul. Saya tadi sempat sambil ngecek-ngecek namanya Radio ya? Radio, betul. Oke. Nanti kita akan taruh teman-teman di sini Instagramnya untuk yang mau kepoin langsung aja kepoin di Instagramnya. Iya. Dan gimana Bang ngelihat suasana anak muda di zaman sekarang? Anak muda saat ini menarik ya, dan banyak sekali jumlahnya. Jumlahnya banyak sekali, terus mereka juga penuh dengan semangat, penuh dengan rasa ingin tahu, dan juga mereka sangat terkoneksasi dengan digital, Internet media. of Things. Yeah. Dan sayangnya mereka ini yang jumlahnya sedemikian banyak, itu kurang terfasilitasi, kurang memiliki wadah-wadah yang dapat membuat mereka menjadi jauh lebih baik lagi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Oke, tapi bukannya itu memang adalah standing position anak muda ya Bang? Jadi semangat, punya ide-ide brilian, tapi masih kurang pengalaman, masih kurang wawasan. Betul. Justru itu yang dibutuhkan oleh anak muda. Iya, dengan semakin banyaknya media yang dapat mereka akses, sebenarnya mereka punya potensi untuk terus meningkatkan knowledge mereka, skill mereka, asal mereka memiliki pengarah atau yang mengarahkan mereka untuk menemukan apa yang harusnya mereka dapatkan. Karena selain hal-hal positif, digital atau internet juga memiliki hal-hal negatif. Seperti anak-anak muda juga menghabiskan waktu dengan game, scroll media sosial, dan masih banyak lagi. Tercatat minimal 8-13 jam dalam sehari anak muda menghabiskan waktunya di internet Bang, di zaman sekarang. Dan ini nyaris sepertiga dari hari mereka. Nah menariknya teman-teman, Bang Hadin ini adalah seorang pembisnis. Pertanyaan Sherly adalah Bang, kenapa sudah menjadi pembisnis terus mau capek-capek, ribet-ribet mikirin tentang anak muda? Ya, karena saya kira anak muda ini agent of change ya. Mereka agen perubah, dan circle saya selama belasan tahun terakhir ini berinteraksi dengan anak-anak muda gitu. Dan sehingga saya mengetahui problematika yang mereka alami, terus juga ya karena saya mengarahkan mereka ya. Saya mengarahkan mereka, mengadakan training untuk mereka, mentoring untuk mereka, terus juga memberikan wadah untuk mereka mengaktualisasikan dirinya, sehingga mereka menemukan apa yang mereka cari sesuai dengan minat bakat mereka. Tapi kan ini bicaranya di tim saya ya, di circle saya. Sementara di Lampung jauh lebih banyak lagi anak muda yang memiliki semangat yang sama, potensi yang sama, tapi tidak menemukan wadah dan bimbingan. Saya sepakat dengan istilah yang tadi digunakan oleh Bang Hadin Bang, karena seorang bijak pernah bilang,
bibit yang berkualitas, bagus bibitnya Bang. Tapi kalau jatuh di tanah yang tandus, nggak mendapat sinar matahari, Ya. dia nggak mendapat pengairan, sekalipun itu sedikit, dia akan mati. Sebagus apapun bibit itu. Sedangkan bibit yang mungkin biasa saja, standar, tapi ketika dia jatuhnya di tanah yang subur, gembur, mendapat matahari sekalipun tidak banyak, satu hal yang bisa dipastikan ini bibit akan bertumbuh. Iya. Dan memastikan bertumbuh itu bagi anak muda menurut saya sangat penting. Gimana menurut Bang Hadin? Jangankan bibit yang bagus jatuh di tanah yang subur. Ya. Bibit yang kurang bagus pun kalau jatuh di wadah yang tepat, di tanah yang subur, kemungkinan dia juga akan tumbuh dan menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi baik, menjadi bagus. Ya. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Kita tadi bicara tentang bibit tumbuhan. Iya. Nah, ini bibit manusia. Iya. Kalau dia jatuh di tempat yang baik, dia akan juga menjadi baik. Ya. Itulah harapan kita sebenarnya ya, harapan kita semua. Dengan jumlah anak muda yang sedemikian banyak, dengan kondisi mereka yang hari ini kurang mendapatkan guidance atau panduan, ya khawatir, yang seperti kata Mbak Sherly tadi bilang, ketika jatuh di tempat yang buruk, maka terpengaruh menjadi buruklah dia. Ya. Nah, harapannya kita dapat membentuk atau mencari atau mewadahi anak-anak muda ini dengan wadah yang luas, sehingga dapat menampung mereka semua menjadi anak-anak muda yang baik di kemudian harinya, berguna bagi bangsa dan negara. Menarik sekali teman-teman. Dan saat ini kan adalah tahun-tahun politik ya Bang, di mana jumlah anak muda memang besar. Konteksnya bahkan 60%-an lebih saat ini penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Dan tercatat bahwa setidaknya di angka segitu 60%-an nanti data pemilu ternyata adalah anak muda. Nah, saya mau nanya dulu nih, dengan cara berpikir kayak begitu niat untuk nyalon nggak Bang? Atau dicalonkan? Atau anak muda di Lampung mungkin, wah kita butuh pemimpin yang peduli dengan anak muda, dengan isu-isu anak muda, dan mau memikirkan hal-hal yang penting untuk kita. Sebenarnya bukan nyalon ya, bukan mencalonkan diri tapi dicalonkan. Oke. Dicalonkan, saya dicalonkan oleh partai saya, Partai Keadilan Sejahtera, yang mana ketika saya ditunjuk atau dicalonkan, saya nggak menemukan alasan untuk menolak pencalonan tersebut. Akhirnya ya bismillah, dengan segala sumber daya yang saya miliki, saya maju dalam proses pencalonan pemilu legislatif 2024 nanti dari Dapil Lampung 1 untuk DPR RI. Menarik teman-teman, saya meng-highlight satu kalimat yang jarang saya dengar. Saya tidak menemukan alasan untuk menolak pencalonan ini. Karena biasanya masyarakat itu pengen Bang, mau ada di situ. Ini kenapa menemukan alasan untuk menolak? Kenapa Bang Hadin takut untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di sana? Karena kalau disuruh memilih, Sherly, kalau disuruh memilih antara menjadi wakil rakyat, menjadi anggota legislatif, dengan menjalankan kehidupan normal sebagai pebisnis yang mungkin konflik dan lain sebagainya jauh lebih kecil ya ketika kita menjadi politisi, menjadi anggota legislatif. Kami kan anak muda masih awam nih, Bang. Boleh dong di-share, apa sih bedanya kalau pembisnis itu cara berpikirnya gimana, yang dihadapi di lapangan seperti apa, sedangkan kalau menjadi wakil rakyat itu seperti apa? Dalam konteks amanahnya aja beda ya. Oke. Ketika jadi pebisnis, itu paling interaksinya hanya dengan mitra, hanya dengan klien gitu ya. Konsumen, terus tanggung jawabnya juga hanya untuk katakanlah untuk keluarga, terus juga orang-orang sekitar, sebatas itu. Tapi ketika diamanahkan untuk menjadi seorang wakil rakyat, maka dia akan mewakili, akan mengayomi seluruh rakyat, katakanlah yang ada di wilayahnya, di dapilnya, baik yang memilih dia atau tidak memilih dia. Seperti itu. Sebesar itu amanahnya. Tanggung jawabnya Tanggung jawabnya. Dan teman-teman, menarik, Sherly mendapat informasi bahwa salah satu yang ingin ditawarkan oleh Bang Hadin, nanti boleh Bang Hadin kalau Sherly keliru diperbaiki, adalah
sekiranya terpilih dan mendapat amanah dari rakyat di Lampung khususnya Dapil 1, maka 100% gaji dan tunjangannya di posisi itu akan dikembalikan khususnya pada program-program anak muda. Itu benar, Bang? Itu benar. Itu benar? Itu benar. Itu gimana ceritanya, Bang? Bukankah rata-rata orang mau itu karena itunya? Karena tunjangan, karena gaji, karena posisi, dan seterusnya. Ini kenapa malah mau dikembalikan ke rakyat, ke anak muda? Pertama, sebelum kalau misalnya pun terpilih ya menjadi anggota DPR RI, sebelum terpilih pun selama belasan tahun terakhir, sebagian penghasilan saya pun itu sudah menjadi pemberdayaan untuk anak muda. Oke. Nah itu di radio itu? Di komunitas-komunitas, di organisasi-organisasi dan juga di radio ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya alhamdulillah urusan keluarga, anak sekolah, makan dan lain sebagainya, insya Allah itu udah selesai. Ya. Gitu, yang kedua. Dan yang ketiga, saya nggak punya beban dalam pemilu ini gitu ya. Karena saya tidak menginvestasikan uang beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar untuk maju dalam pencalonan calon anggota legislatif DPR RI ini. Sehingga saya nggak ada beban, kalaupun saya dapat hak saya berupa gaji dan tunjangan dari pekerjaan saya sebagai anggota dewan, saya akan serahkan 100% untuk kemajuan anak muda di Provinsi Lampung. Itu makanya menarik ketika orang bijak tuh pernah bilang begini ke Sherly, Bang, bahwa politik itu adalah jalan pengabdian. Ketika justru mencari makan di politik, yang terjadi adalah sebaliknya. Gimana menurut Bang Hadin? Saya kira alangkah indahnya, alangkah luar biasanya ketika seluruh katakanlah anggota-anggota legislatif, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat DPR RI ya, itu udah selesai urusan kebutuhan rumah tangganya. Iya. Sehingga ketika dia menjadi wakil rakyat, dia akan menjadi wakil rakyat yang seutuhnya memberikan pengabdian 100% kepada konstituennya, kepada lingkungannya, kepada masyarakat yang memilihnya, seperti itu. Andai kata itu terjadi, mungkin 70-80% permasalahan bangsa ini selesai. Iya, karena akar semuanya berarti adalah koruptif ya Bang ya? Iya. Itu awal mulanya? Ketika urusan rumah tangganya selesai, ya kalau dibilang cukup, namanya manusia nggak akan pernah cukup ya. Kalau dia sudah memiliki rasa cukup, lalu dia orientasinya adalah kebaikan, pengabdian, dan lain sebagainya, itu menyelesaikan berbagai macam problematika di masyarakat yang ada sekarang. Kalau semuanya sudah berpikir sedemikian itu, insya Allah mereka tidak akan lagi berpikir untuk korupsi atau koruptif itu tadi. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wow, teman-teman menarik sekali berdiskusi dengan beliau karena kalau ada satu hal yang dibutuhkan anak muda saat ini menurut Sherly Bang adalah role model. Sangat menarik ketika sekiranya di Lampung muncul role model bagi anak muda di Lampung yang punya pemikiran bahwa korupsi itu berasal dari cara berpikir dan selesai atau tidaknya kita dengan diri sendiri, keluarga, dan internal kita. Menarik ada satu perkataan tadi tentang political cost. Bahwa tidak punya beban mengeluarkan uang bermiliar-miliar dan banyak gitu sehingga kemudian harus mengembalikan itu lewat posisi dan jabatan. Kami sebagai anak muda yang melihat ini semua polos-polos saja begitu Bang, emangnya mahal ya Bang? Di lapangan ternyata demikian. Oke. Jadi pertama, saya melihat anak muda ini punya idealisme. Ya. Mereka mengakses semua informasi dari gadgetnya. Ya. Sehingga mereka paham betul mana yang benar, mana yang salah untuk kebaikan mereka ke depan. Ya. Mereka beberapa bulan ke depannya akan dihadapkan dengan money politics. Ya. Ketika pintu-pintu rumah mereka atau di tempat-tempat kerja mereka akan disodorkan amplop yang jumlahnya mungkin nggak cukup untuk kebutuhan hidup mereka selama seminggu. Lalu mereka diminta untuk memilih salah satu atau salah dua calon yang ada seperti itu. Anak muda yang punya nurani tentu tidak akan melakukan atau memilih
calon wakil mereka yang belum mereka sudah di-share Ya. amplop. Ini anak muda ya, konteksnya anak muda. Ya. Yang pertama itu. Bang Hadin yakin bahwa anak muda punya integritas itu? Punya integritas itu. Oke. Mereka punya integritas itu. Yang kedua, anak muda ingin kondisinya ke depan menjadi jauh lebih baik lagi dari kondisinya sekarang gitu. Dan mereka akan mencari cara gimana caranya supaya hidup mereka, masa depan mereka menjadi jauh lebih baik lagi. Ya. Dan ya mudah-mudahan dengan tayangan ini salah satunya mereka akan menemukan pilihan gitu ya. Seperti itu. Dan Sherly pribadi percaya Bang bahwa kita harus mengakui money politik itu terjadi di lapangan. Tapi Sherly percaya dengan jumlah anak muda yang besar, sebetulnya ini adalah titik harapan untuk mengubah situasi dan kondisi. Tinggal siapa yang mau memulainya. Nah, untuk itu teman-teman, ketika kita pengen memulainya, mari kita mulai dari kita di hadapan kita sekarang. Kalaupun ternyata kondisi money politik itu nggak bisa kita singkirkan secara cepat begitu, maka bagi Sherly adalah pilih sesuai dengan apa yang teman-teman ingin lihat di masa depan. Karena boleh jadi kita menerima untuk kepulan asap di dapur kita, mungkin 1 hari, 2 hari, tadi 1 minggu misalnya, tapi ternyata kita mengorbankan 5 tahun masa depan kita. Bisa jadi lebih. Baik, menarik Bang Hadin. Ketika bicara tentang mengembalikan dana dan tunjangan ke masyarakat khususnya anak muda, boleh nggak di-share atau dibocorin sedikit program apa sih yang mau Bang Hadin galakan di Lampung? Oke. Terkait program, sebenarnya apa yang nantinya ke depan akan saya gulirkan, itu hanya meneruskan program-program yang sudah saya jalankan selama belasan tahun terakhir. Oke. Yaitu mengadakan training-training, banyak sekali macam training seperti kita mengadakan public speaking, terus juga online marketing, digital marketing, terus juga training, ya banyak sekali lah ya, training kepenulisan dan lain sebagainya. Lalu juga ke depan, kalaupun misalnya terpilih, programnya akan diperluas dan lebih dipertajam. Misal ada anak atau anak muda yang senang masak. Oke. Senang masak, itu akan kita berikan wadahnya, tempat berlatih masaknya, mencoba resep-resep dengan mungkin didampingin chef yang terkenal gitu ya, atau yang bisa lah gitu. Tidak sampai situ saja, tapi juga sampai pemberian modal untuk membuka usaha, misalnya dia mau bikin bakery atau kue atau ya semacamnya gitu. Nah itu mereka bisa jalan. Demikian juga kalau yang minatnya di bengkel, terus juga di musik, di seni, dan di keterampilan-keterampilan lainnya. Wow, ini menarik sekali teman-teman, karena ternyata memang itu yang saat ini dibutuhkan oleh anak muda. Ketika itu dihadirkan, saya pikir setidaknya 30% dari masalah anak muda mulai terjawab. Amin, semoga. Amin ya. Tapi Bang, kita biasanya anak muda ini sering dihadapkan pada janji-janji manis. Apalagi di masa-masa pemilu di mana hak konstitusional kita dibutuhkan di situ. Mengingat secara kuantitas juga sekarang banyak jumlahnya. Jadi mendengar ucapan manis, janji di awal ini sepertinya anak muda kami sering sekali mendengar ini. Kira-kira nih Bang, ketika misalnya Abang nanti terpilih, gimana cara kami mengontrolnya? Kalau kami menyampaikan sesuatu yang ternyata tidak sesuai pada tracknya, ternyata janji itu tidak benar, apa yang akan Abang lakukan? Atau apa yang bisa kami lakukan untuk mengingatkan? Oke, saya memiliki 2 orang tua yang walau sudah sepuh, tapi alhamdulillah masih sehat. Saya punya keluarga inti, saya punya keluarga besar, dan saya punya masyarakat tegur saya. Kayak sekarang ini misalnya nanti akan ditonton oleh jutaan netizen, dan katakanlah jutaan masyarakat Lampung juga gitu. Tegur saya, permalukan saya, terus permalukan juga partai saya, tuntut saya untuk mundur. Kalau tidak konsisten, kalau tidak menjalankan apa yang saya janjikan untuk mengembalikan 100% gaji dan tunjangan saya untuk kemajuan
anak muda Lampung bila terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil 1 Lampung. Wow, tapi aman nggak Bang nanti yang memviralkan? Nanti hari ini misalnya viral terus dicari siapa nih yang memviralkan? Saya tidak punya power, saya tidak punya kuasa gitu ya. Saya tidak punya backing yang macam-macam ormas dan lain sebagainya. Ya nurani aja. Kalau partai saya udah dibegitukan misalnya sedikit saja pasti diturunin sayanya. Ya. Artinya dari awal bahwa Bang Hadin menyebutkan tolong bantu saya untuk tetap pada track yang ini begitu ya. Track yang sudah Bang Hadin sampaikan di awal apa yang akan dikerjakan. Betul. Wah, luar biasa. Saya jadi tertarik dengan moto hidup Bang Hadin apa sih? Sampai ada di titik ini, pembisnis, senang dengan anak muda, peduli, kepedulian sosialnya tinggi. Karena mencari orang pintar dan cerdas di negeri ini sepertinya banyak Bang, kata orang tua kita. Dan kami juga diajarkan justru yang paling penting dan paling mahal sekarang adalah mencari mereka yang berintegritas antara ucapan dan tindakannya selaras. Apa moto hidup Bang Hadin? Umat terbaik adalah umat yang paling banyak berkontribusi, berbuat baik pada sesamanya. Dan orang yang terbaik juga orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain dan lingkungannya. Seperti itu. Wow, dan kan jadi pembisnis juga sudah memberikan manfaat Bang? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, ini mau banyak lagi ya? Lebih banyak lagi memberikan manfaat. Amin. Kita doakan teman-teman semoga ini menjadi salah satu jalan untuk bisa memberikan kontribusi impact positif kepada masyarakat yang lebih luas. Amin. Nah teman-teman, dari tadi kita udah ngobrol tentang anak muda. Saya jadi penasaran pengen ngulik. Bang Hadin, emangnya Bang Hadin ini udah berapa lama sih kenal dan tahu tentang anak muda di Lampung? Belasan tahun ya, mungkin dari tahun 2000 ya. 2000? Tapi Bang Hadin ini saya juga dapat informasi memang kuliahnya di Lampung ya? Iya. Jadi sejak masa-masa kuliah mahasiswa udah di Lampung? Sudah. Lulus dan juga berkaryanya di sana? Betul sekali. Oke, jadi interaksi saya dengan anak muda di Lampung tuh erat sekali ya. Dengan tim saya di radio, terus juga dengan tamu-tamu komunitas-komunitas yang kerap kali talk show seperti itu gitu ya, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama kolaborasi dengan komunitas-komunitas tersebut. Pernah satu waktu kita talk show sama founder sebuah komunitas yang dinamakan Gubuk Literasi. Si founder cerita kalau dia pernah menemukan anak usia 9 tahun itu tidak sekolah. 9 tahun? Usia 9 tahun harusnya kan SD kelas 2 atau kelas 3 ya. Itu dia tidak sekolah karena kondisi ekonomi. Dia hanya tinggal bersama neneknya saja. Ya mungkin karena satu dan lain hal lah ya. Yang intinya ketidaksiapan dia untuk bisa bersekolah. Nah, komunitas ini, Gubuk Literasi ini membantu mendampingi si anak. Sehingga si anak bisa bersekolah. Sehingga si anak bisa bersekolah dan ternyata tidak hanya bisa bersekolah, tapi si anak juga bisa berprestasi di sekolahnya. Wow. Gitu. Dan ketika diajak jalan ke pasar sama neneknya pun bukan hal lain yang dia minta, tapi dia minta buku. Dia minta dibelikan buku. Seperti itu. Ini hanya salah satu contoh komunitas yang mungkin dari sisi pendanaan dan lain sebagainya juga sangat minim. Kalau misalnya satu komunitas ini saja bisa membantu satu anak yang lain, apalagi kalau misalnya komunitas-komunitas tersebut kita fasilitasi. Dan komunitas-komunitas ini dapat menginfluence, dapat mempengaruhi anak muda yang lain atau komunitas-komunitas yang lain untuk terus melakukan hal-hal positif. Seperti itu Mbak Sherly. Wow, dan Sherly pikir ini adalah sebuah inisiatif yang sangat baik, terlebih ketika difasilitasi. Ada wadahnya untuk entah itu komunitas, entah itu anak-anaknya bisa bertumbuh dan semakin besar. Nilai-nilai baik ini saya yakin juga frekuensi dan amplify-nya akan semakin besar, Pak. Dan ini kan sesuatu yang baik ya, Bang. Sherly jadi kepikiran gimana kalau ternyata program baik ini dilakukan juga
atau di copy paste programnya dengan calon-calon lain di sana? Ya kan namanya kompetisi, Bang. Iya. Itu gimana, Bang Hadin? Saya senang sekali, Justru senang ya? sangat senang. Kan biasa ada yang julid-julitan tuh, wah ini program kerja kita nih diambil. Iya, jujur saya sangat senang. Jujur Oke. saya sangat senang karena akan mendapatkan kontrol langsung dari masyarakat. Oke, Di Lampung itu Mbak Sherly ada anak-anak pejabat, ya. bahkan ada anak menteri itu Oke. yang mau nyalon menjadi DPR RI Oke. dari Dapil 1 maupun Dapil 2. Ya. Kalau mereka yang mungkin sudah jauh lebih siap daripada saya juga memberikan janji yang sama untuk mengembalikan 100% gaji dan tunjangannya untuk masyarakat Lampung. Dan bahkan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Karena kan pemilu nggak hanya ada di Lampung ya. Iya, iya, Dari Aceh sampai Papua, iya. itu calon anggota dewannya, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga pusat, Ya. memberikan janji yang sama dan meminta dikontrol dengan kontrol yang sama. Saya senang sekali. Wah, luar biasa teman-teman, karena ternyata ini bukan tentang ambisius Ya. terhadap posisi yang saya lihat, tapi ini adalah tentang program baik, hal baik yang semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang, lebih banyak anak muda. Betul sekali. Saya jadi penasaran, Bang Hadin, apa 3 hal yang Bang Hadin sarankan anak muda di masa mudanya ini penting banget untuk dilakuin? Oke. Yang pertama, temukan passion. Oke, Temukan sesuatu yang sangat kalian gemari dan tentu positif ya. Dan sebisa mungkin itu menjadi sumber penghasilan Oke. kalian. Lalu yang kedua, masa muda nih hanya berlangsung sekali. ya, Jadi manfaatkan sebaik-baiknya masa muda kalian dengan melakukan banyak sekali hal-hal positif dan seminimal mungkin hal-hal negatif. ya. Sehingga di masa tua kalian tidak akan menemukan hal-hal yang menyulitkan Ya. diri kalian di kemudian hari. Dan yang ketiga, hidup penuh dengan integritas dan tanggung jawab. Ya. Karena itu menjadi modal, menjadi bekal di kehidupan kalian selanjutnya. Wow, passion, explore banyak hal positif di usia kita muda, karena masa muda nggak akan terulang 2 kali, waktu nggak akan nunggu kita siap teman-teman, dan yang paling penting adalah berintegritas dan bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita buat. Nah Bang Hadin, ini dari tadi kawan-kawan itu nyebut Bang Hadin itu dengan istilah coach. Ya. Kenapa sih dipanggil coach, Bang? Karena saya tidak hanya sebatas mentor mereka, Iya. saya bukan hanya sebatas trainer, Iya. saya juga tidak sebatas kakak bagi mereka, tapi saya sebagai coach yang mendampingi, yang mengarahkan, Oke. dan menanti sampai mereka sampai kepada Oke. apa yang ingin mereka capai. Artinya itu adalah sebutan di komunitas gitu ya Bang? Atau gimana? Sebenarnya tercetus dari mereka juga ya, Oke. manggilnya seperti itu. Ya mungkin ya karena peran yang saya berikan kepada mereka demikian. Oke, berarti yang biasa manggil coach itu adalah anak-anak muda yang selama ini Bang Hadin berikan wadah untuk bertumbuh itu dong? Iya, lebih ke circle saya, ke tim saya. Oke, karena teman-teman dari tadi Sari dengernya adalah Coach Hadin, sedangkan Sally dari awal sudah memanggilnya dengan istilah Bang Hadin. Jadi Sally penasaran dari mana asal muasal istilah coach itu disematkan pada beliau. Nah Bang Hadin, di Lampung itu kan nanti akan banyak yang nyalon ya Bang, baik itu petahana maupun calon-calon yang baru. Dan otomatis warga Lampung harus punya alasan dong kenapa memilih calon A atau calon B. Nah, boleh nggak Bang Hadin berikan 3 alasan kenapa warga Lampung harus atau bahkan wajib memilih Bang Hadin sebagai wakil rakyat mereka? Ya, pertama Mbak Sherly, gong saya yang akan mengembalikan 100% gaji dan tunjangan yang akan saya dapatkan apabila terpilih, itu akan saya kembalikan kepada masyarakat khususnya anak muda di Lampung, sehingga harapannya stigma Lampung yang katakanlah identik dengan begal, terus juga infrastruktur yang kurang memadai dan lain sebagainya dapat terminimalisir. Ya. Dan janji saya ini akan dipertanggungjawabkan
ke pemilih-pemilih tadi Ya. yang menonton apabila tidak saya tepati. Terus juga apa yang saya sampaikan ini dapat diduplikasi, ditiru, di copy paste oleh seluruh calon anggota dewan yang ada di Lampung maupun di Indonesia. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, saya bukan terlahir sebagai anak pejabat, Ya. bukan terlahir sebagai anak politisi, sehingga ini adalah murni pengabdian yang apabila nanti di 2024 saya terpilih, saya hanya bersedia untuk 2 periode Oke. saja, 2 kali terpilih, maka saya akan harus menyiapkan generasi selanjutnya. Saya akan meregenerasi diri saya untuk menemukan yang berikutnya gitu, Ya. menggantikan saya di posisi tersebut. Jadi saya hanya bersedia 2 kali saja menjabat seperti itu. Dan yang ketiga Mbak Sherly, Ya. saya punya track record, saya punya rekam jejak yang sudah selama belasan tahun mengelola atau mewadahi, membuat program-program positif untuk anak muda. Sehingga apabila saya terpilih, saya hanya tinggal meneruskannya, memperbesar, melipat gandakannya, bahkan membakukannya dalam bentuk undang-undang agar anak-anak muda ini jauh lebih diperhatikan ke depannya. Jadi kalau kata orang Lampung, Mbak Sherly, itu mak ganta kapan lagi, mak ham siapa lagi. Apa tuh artinya, Bang? Ya kalau nggak sekarang, itu kapan lagi gitu. Oke. Karena ini momentumnya Ya. gitu. Dan kalau nggak saya, siapa lagi? Wah, teman-teman, menarik sekali ketika ada peribahasa yang menyebutkan bahwa perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia harus diupayakan, ia harus diusahakan, ia harus diciptakan. Dan ketika kita sama-sama bertanya dari mana perubahan itu dimulai, saya yakin kita pun sudah sama-sama tahu jawabannya dari diri kita sendiri. Sebagai anak muda, mari gunakan hak konstitusional kita, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga. Siapa yang akan kita pilih, mari pastikan dia yang benar-benar peduli, bukan dia yang hanya sekedar tahu. Pastikan kita menjadi bagian. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Hadin atas Sama-sama, waktunya. Mbak Sherly. Sukses selalu, Bang. Amin, amin. Untuk semua hal-hal baik dan progresif yang sudah kita diskusikan hari ini. Amin, insya Allah. Mohon doanya, mohon pengawalannya juga dari Mbak Siap. Sherly. Tapi tetap aman kan, Bang? Aman, insya Allah. Nanti hari ini kita kasih tahu, besok udah hilang. Itu bukan di Indonesia, Itu di bukan satu Indonesia. negara Ya. Konoha gitu. Terima kasih sekali lagi dan Baik. teman-teman, saya Liz menutup. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.